Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis rancangan acak kelompok dengan menggunakan Excel telah kita pelajari pada seri 1 dari video ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan seri kedua, yaitu analisis data dengan rancangan acak kelompok menggunakan SPSS. Simak terus sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menonton videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, klik loncengnya, like dan komen, dan bagikan ke media sosial teman-teman semua. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada seri pertama kita sudah mempelajari bagaimana menganalisis rancangan acak kelompok dengan menggunakan Excel, maka pada kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita dengan rancangan acak kelompok dengan menggunakan SPSS sebagai tools untuk menganalisis datanya. Jadi ini penerapan rancangan acak kelompok pada jurusan teknologi hasil perikanan, analisis data dengan SPSS. Nah, kita misalnya dihadapkan pada suatu penelitian ingin mengetahui pengaruh lama perebusan terhadap keempukan kabengga. Nah, bagi yang pertama kali menonton, saya menambahkan keterangan bahwa kabengga itu adalah kosakata bahasa daerah Sultra, yaitu suku Tolaki. Itu maksudnya adalah daging ikan pari yang dikeringkan. Jadi kabengga ini lauk pauk khas suku Tolaki yang dibuat dari daging ikan pari yang dikeringkan. Sebelum dimasak, daging ikan dipotong-potong kecil, kemudian dibakar atau ditumis dengan bumbu-bumbu dasar. Ini menurut keterangan Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara. Ya, kita misalnya ingin melakukan perlakuan lama perebusan. Katakanlah kita merencanakan membuat 4 lama perebusan, yaitu ABCD, kemudian ulangan 3 kali, sedangkan parameter yang diukur adalah organoleptik oleh penulis dengan 5 skala. Skala 5 sangat empuk, skala 4 empuk, skala 3 ragu-ragu, skala 2 tidak empuk, skala 1 sangat tidak empuk. Nah, awalnya kita merencanakan untuk melakukan penelitian ini dengan rancangan acak lengkap. Namun ternyata setelah kita memeriksa sumber daya yang kita miliki, ternyata kita tidak memiliki sebanyak 12. Jadi 4 perlakuan 3 ulangan, tidak memiliki 12 panci presto dengan merek yang sama, ukuran yang sama, tahun pembelian yang sama, yang homogen sebagaimana syarat rancangan acak lengkap. Namun ternyata yang ada yang bisa kita jamin atau duga homogenitasnya, yaitu ada 4 panci presto merek Texa, ada 4 panci presto merek Ukra, 4 panci presto merek Sky. Jadi dengan menyesuaikan diri dengan sumber daya yang ada, fasilitas yang kita miliki, maka rancangan acak lengkap yang sedianya kita rencanakan kita ganti dengan rancangan acak kelompok. Sehingga rancangan acak kelompoknya menjadi perlakuannya tetap sama ya, tetapi kelompoknya menjadi kelompok 1 panci presto Texa, kelompok 2 panci presto Ukra, kelompok 3 panci presto Sky. Kemudian sampel kabengganya juga harus homogen. Kan kalau tidak homogen, lain lagi ceritanya, bukan rancangan acak kelompok. Mungkin rancangan bujur sangkar Latin atau faktorial dan sebagainya. Jadi ini persyaratan yang harus dimiliki. Bahwa selain mempunyai panci yang dapat dikelompokkan dan kondisinya homogen, faktor selain panci ini harus homogen ya. Nah, ini gambaran bahwa pada rancangan
acak lengkap, kita bisa menempatkan variasi-variasi percobaan itu secara sembarangan, secara bebas di mana saja. Sementara untuk rancangan acak kelompok, kita tidak bisa meletakkan perlakuan itu secara bebas. Kita dihadapkan suatu keharusan bahwa pada suatu kelompok tertentu semua perlakuan harus ada. Tidak boleh ada perlakuan yang tidak ada. Jadi di panci Prestomerectexa harus ada ABCD. Artinya tidak boleh tidak ada huruf D dan huruf B-nya 2 kali misalnya. Di panci Prestomerec Ukra juga ABCD semua lengkap dan tidak boleh terulang 2 kali. Di panci Prestomerec Sky semua lengkap ABCD dan tidak ada yang terulang 2 kali. Sehingga 4 perlakuan 3 kelompok sama dengan total unit percobaan sama dengan 4 kali 3 kali sama dengan 12. Jadi 4 perlakuan 3 kelompok 4 kali 3 12. Nah, kita misalnya sudah menemukan suatu data. Kita setelah melakukan percobaan, kemudian hasil KBNG-nya itu kita serahkan kepada kelompok panelis, kemudian kelompok panelis memberi nilai, maka inilah nilai yang kita dapat. Jadi kita mendapatkan 12 data dari 4 perlakuan 3 kelompok. Nah, kemudian data-data ini harus kita susun sedemikian rupa untuk kita manfaatkan di dalam SPSS. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada SPSS yang dia terima itu adalah numerik. Jadi kita tidak bisa menuliskan perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, perlakuan D. Maka kita harus merubah huruf A ini menjadi 1, huruf B menjadi 2, huruf C menjadi 3, huruf D menjadi 4. Jadi kita menyebut perlakuan A itu sama dengan perlakuan 1. Perlakuan B itu sama dengan perlakuan 2. Perlakuan C itu dengan perlakuan 3, perlakuan D itu dengan perlakuan 4. Demikian pula dengan kelompok. Kelompok 1 itu kita kasih tanda 1. Kelompok 2 kita kasih tanda 2, kelompok 3 kita kasih angka 3, kelompok 4 kita kasih angka 4. Nah, kemudian kita di Excel menyusun data-data ini sehingga akan memudahkan ketika kita copy paste di lembar kerja dari SPSS. Maka kita punya misalkan ini ABCD sudah kita rubah menjadi 1 2 3 4. Kemudian kita tampilkan datanya dengan menyelesaikan satu kelompok dulu sampai selesai. Jadi ABCD ini kita rubah menjadi 1 2 3 4. Kemudian kelompok 1 ini kita tuliskan kelompok di sini kita 1 1 1 1. Ya, jadi kita urutkan ke bawah, selesaikan ke bawah. Kemudian organoleptiknya tentunya 5321. 5321. Nah, kemudian kita bergeser ke kelompok kedua. Nah, di sini juga perlakuannya ABCD. Jadi kelompok kedua ini 1 2 3 4. Ini semua kelompok 2, 2 2 2 2 dengan nilai 4 2 2 2. Nilai 4 2 2 2. Kemudian kelompok ketiga ABCD berarti 1 2 3 4. Kelompoknya 3 3 3 3 3, jadi 3 4 kali. Kemudian nilainya 5 4 3 3 5 4 3 3. Ini tampilan data. Nah, tentunya Anda juga bisa membaca data secara ke kanan begini ya. Jadi misalnya ini A-nya menjadi A 3 kali ya. Kemudian kelompoknya 1 2 3. Kemudian datanya 5 4 5 ya. Ini adalah satu pilihan, Anda bisa memilih juga ke kanan selama urutan perlakuan
dengan urutan kelompok itu diperhatikan tidak ada yang tertukar-tukar. Jadi kita sudah siapkan di Excel data seperti ini. Kemudian itu kita siap untuk copy paste dan tempel di lembar kerja dari SPSS. Nah, namun sebelum kita mem-copy paste, kita siapkan dulu di halaman kerja dari SPSS itu pendefinisian dari parameter-parameter yang kita mau simpan di sini. Jadi di bawah itu ada data view, ada variable view. Kita klik variable view, muncullah nama, type, width, decimal, dan label. Nah, kemudian di sini lama pengukusan. Minggu lalu kita sudah jelaskan bahwa di sini dia tidak ingin ada spasi. Jadi antara lama dengan pengukusan kita kasih notasi underscore atau slash atau apa terserah. Yang penting tidak boleh ada spasi. Kecuali kalau di label. Kalau di label bisa ada spasi. Nah, disinilah kemudian kita definisikan bahwa yang kita sebut tadi satu itu sesungguhnya adalah perlakuan A. Nah, jadi kita di value label, jadi di value label ini kita klik, kemudian muncul isian seperti ini. Muncul halaman isian seperti ini. Kita tulis satu, kita tulis perlakuan A, kemudian kita klik add. Kemudian kita tulis 2. Di sini perlakuan B, ya, baru add. Kita tulis 3, di sini perlakuan C, kemudian add. Kita tulis 4, perlakuan D, kemudian add. Jadilah di sini misalnya 1, 2, 3, 4 perlakuan ABCD. Habis itu kita klik OK. Yang harus kita tulis kedua adalah kelompok. Nah, kita tulis yang kedua ini kelompok. Di sini tulis saja KLP, kemudian di sini tulis label kelompok, kemudian di value-nya, misalnya saya tulis 1, artinya kelompok 1. Saya tulis 2, kelompok 2. Saya tulis 3, kelompok 3. Kemudian add, setelah itu OK. Nah, kemudian setelah itu kita berurusan dengan nilai organoleptik. Nah, berhubung karena nilai organoleptik memang terdiri dari angka, yaitu sangat empuk tadi nilainya 5, kemudian tidak empuk atau sangat tidak empuk menjadi nilai 1, maka ini kita tidak usah melakukan pendefinisian di sini. Jadi di values itu tetap dia non. Nah, kemudian inilah data-datanya akan seperti ini. Jadi lama pengukusan, kemudian kelompok, kemudian nilai organoleptik. Setelah itu kita klik data view. Jadi di bawah ini, di kiri bawah ada pilihan variable view dan data view. Kita klik data view sehingga kemudian muncullah data view seperti ini. Jadi ada lama pengukusan di sebelah kiri, kemudian ada kelompok, ada nilai organoleptik. Nah, setelah data ini siap, maka di lembar kerja SPSS sudah siap untuk dipastekan, dipastekan ya, data dari Excel tadi. Jadi kita tinggal cek perlakuan tadi itu lama pengukusan, sebelah kiri, kemudian di tengahnya kelompok, kemudian nilai organoleptik. Nah, kalau misalnya sudah klop, artinya jangan terbalik-balik ya, jangan sampai kelompoknya ada di sebelah kiri, sementara data Excel yang kita mau pastekan kelompoknya itu ada di tengah ya. Jadi ini yang harus kita konsistenkan. Nah, setelah itu kita copy ini, klik select semua, baru klik kiri, copy, lalu paste di sini, edit, ada paste nih di situ. Lalu datanya semua akan terpaste di sini ya, terpaste di sini. Nah, setelah itu kita sudah punya data, kita lanjut ke langkah analisis. Nah, analisis itu dengan mengklik analyze.
Setelah itu mengklik General Linear Model. Jadi jangan salah, kalau minggu lalu kita klik di RAL itu kita pakai compare min, kalau di rancangan acak kelompok kita mengisi General Linear Model, kemudian kita klik univariat. Setelah itu kita akan tiba pada halaman seperti ini. Ada lama pengukusan, ada kelompok, ada nilai dari panelis. Nah, lama pengukusan sebagai perlakuan kita pindahkan ke fix factor. Kelompok kita pindahkan ke random factor, nilai panelis kita pindahkan ke dependent variable. Jadi seperti ini ya. Kelompok pindah ke random factor, fix factor masukkan lama pengukusan, kemudian dependent variable masukkan nilai dari panelis. Kemudian kita klik model. Nah, di model itu kita pilih build term, jadi kita pilih yang di tengah. Kemudian kita select lama pengukusan, baru kita pilih main effect, baru kita pindahkan ke kanan. Kita pilih lagi kelompok, kita pilih main effect, kita pindahkan lagi ke kanan. Jadi begini. Jadi ini rubah menjadi main effect, kemudian select lama pengukusan, baru klik yang panah kanan di sini. Habis itu klik lagi kelompok, klik lagi pastikan bahwa main effect di sini, kemudian kita klik ini sehingga dia ke kanan lagi, sehingga lama pengukusan dan kelompok ada di sebelah kanan. Setelah itu kita continue dengan di sini ada tertulis tipe 3, kita tidak ganggu lagi itu. Nah, setelah itu kita post hoc. Nah, di post hoc kita juga menemukan ada lama pengukusan. Nah, kita klik ke kanan, pindahkan lama pengukusan ini ke daerah post hoc test. Nah, setelah itu kita pilih jenis post hoc yang akan kita gunakan ya. Kita pakai saja seperti minggu lalu. Waktu bicara RAL kita teki dengan Duncan, kemudian continue. Nah, setelah itu kita bisa juga mencoba-coba mengisi yang lain-lain. Seperti minggu lalu ada pilihan untuk bagaimana minnya, bagaimana mediannya ya, deskriptif gitu. Tetapi untuk kebutuhan minimal terkait dengan rancangan, kita setelah menentukan model, setelah menentukan post hoc, kita klik OK. Nah, kemudian keluarlah output, dan ini salah satu output yang kita ambil untuk analisis atau tabel analisis seragamnya. Jadi ada sum square yang di Excel itu dikenal sebagai jumlah kuadrat. Ada DF, degree of freedom, yang di Excel tadi kita kenal sebagai derajat bebas. Kemudian mean square yang di Excel kita kenal sebagai kuadrat tengah. Kemudian ada F hitung. Nah, ini F hitung juga kita kenal juga di Excel tadi. Nah, ini yang signifikan yang tidak kita kenal di Excel. Nah, inilah yang membedakan. Kalau kita menggunakan F hitung ini, kita harus direpotkan lagi untuk mencari F tabel. Nah, tapi di SPSS kita langsung ditunjukkan nilai signifikansi. Nah, nilai signifikansi inilah yang kita jadikan pegangan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari lama pengukusan, bagaimana pengaruh dari kelompok berdasarkan kriteria yang berwarna merah ini. Jadi jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka signifikan atau berbeda nyata. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan atau non-signifikan atau NS. Nah, coba kita lihat lama pengukusan 0,004. Berarti pembandingnya 0,05. Berarti ini lebih kecil ya. Berarti ini signifikan. Jadi lama pengukusan, perlakuan lama pengukusan itu signifikan efeknya terhadap keempukan
Kabengga tadi. Kemudian kelompok, bagaimana nilainya? 0,041, di sini 0,05. Berarti ini masih lebih besar ya, masih lebih kecil ya. Jadi jangan salah, ini ada angka titik di sini. 0411 berarti ini 0,041. Di sini 0,05. Berarti mana yang lebih besar? 0,05 lebih besar. Jadi ya 0,05 menjadi lebih besar. Karena di sini 0,04. Nah, kalau 0,04 lebih kecil dari 0,05 maka juga hasilnya signifikan. Itu artinya pengelompokan itu juga berbeda nyata. Jadi kita itu di dalam rancangan acak kelompok tidak mencari tahu kelompok mana yang berbeda dengan kelompok mana. Karena itu tidak akan dianalisis di SPSS. Kalau kita mau analisis itu, dia menjadi semacam faktorial. Jadi apa fungsi daripada nilai atau mengetahui apakah kelompok itu signifikan? Itu hanya memberi informasi kepada kita bahwa memang saya harus menganalisis dengan analisis kelompok. Karena ternyata meskipun secara sederhana bahwa merek-merek panci tadi itu sepintas tidak mempengaruhi, tapi ternyata berpengaruh. Berarti seandainya tadi saya nekat, meskipun ada 3 jenis panci presto, tapi saya tetap kekeh menggunakan rancangan acak lengkap, maka saya salah. Kenapa? Karena ternyata pengelompokan itu signifikan, artinya perbedaan jenis panci presto itu signifikan ya. Kalau kelompok di sini signifikan, berarti sudah tepat saya melaksanakan penelitian dengan rancangan acak kelompok. Seandainya saya ngotot menggunakan rancangan acak lengkap, meskipun panci-pancinya tidak homogen, maka saya akan salah. Ya, nah, itu maknanya. Berarti kelompok itu meaningful, punya arti, signifikan. Berarti benar-benar penggunaan panci yang berbeda tadi itu ternyata memberi efek yang berbeda. Nah, sementara lama pengukusan ini sudah menunjukkan bahwa terdapat perlakuan yang berbeda di antara lama pengukusan yang kita gunakan. Nah, ini akan dilanjutkan dengan uji lanjut. Nah, hasil uji lanjut itu menunjukkan bahwa ada 2 kolom. Ya, mungkin minggu lalu sudah lancar. Semoga minggu lalu sudah bisa memahami bahwa untuk menilai mana di antara perlakuan ABCD ini yang berbeda satu sama lainnya, maka patokannya adalah yang berada pada kolom yang sama tidak berbeda nyata. Berada pada kolom yang berbeda berarti berbeda nyata. Itu artinya perlakuan D, perlakuan C, perlakuan B berada pada kolom 1, maka BCD tidak berbeda nyata. Sementara perlakuan A berada pada kolom yang berbeda dengan BCD, berarti perlakuan A beda dengan BCD. Demikian pula kesimpulan yang sama di sini. Ya, jadi kalau dia berada pada kolom yang sama maka tidak beda nyata. Kalau dia berada pada kolom yang berbeda maka dia berbeda nyata. Dengan demikian ini bisa kita kasih simbol AAA. Perlakuan ini yang kita kasih simbol B, ya. Di sini juga ini AAA, ini yang perlakuan B. Nah, sekira ini gambarannya di PowerPoint dan kita lanjut dengan demonstrasi dengan SPSS, ya. Jadi saya kira kalau kita berada pada halaman ini sudah tidak bingung lagi ya. Kita sudah mengulang-ulanginya
dari rancangan acak lengkap, bagaimana kita men-set di variable view, bagaimana men-set lama pengukusan, bagaimana men-set kelompok, bagaimana men-set nilai organoleptik, kemudian bagaimana value itu didefinisikan, ya. Sudah jelas tadi caranya di PowerPoint, sehingga kita bisa langsung ke step-step untuk analisisnya. Jadi kita klik analyze, kemudian kita pilih general linear model, kemudian kita pilih univariate. Nah, kemudian kelompok kita masukkan di random factor, lama pengukuran kita masukkan di fixed factor, dan dependent variable kita masukkan di nilai dari panelis. Kemudian kita klik model. Nah, kita pilih build term, kemudian ya saya kembalikan dulu biar kelihatan. Nah, kita pilih build term, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih main effect, ya. Kemudian kita pindahkan lama pengukusan sebagai main effect ke kanan, kelompok sebagai main effect juga ke kanan. Setelah itu kita continue. Setelah itu kita klik post hoc. Nah, ini juga kalau kita klik post hoc kondisinya seperti ini. Kita pindahkan lama pengukusan ke kanan, kemudian kita pilih ya terkait dan sebagainya, kemudian kita continue. Ya, saya tadi mengatakan Anda bisa memilih option kalau mau lagi homogeneity test boleh, mau lagi kemudian deskriptif boleh, silahkan. Kemudian klik misalnya. Setelah itu kita oke. Nah, maka yang kita fokus mencari adalah test of between subject effect. Nah, ini nilai ini yang kita lihat itu adalah lama pengukusan 0,04 signifikansinya, kemudian kelompok 0,041 signifikansinya. Nah, sekarang kita coba untuk kita bandingkan antara nilai SPSS dengan nilai dari Excel. Di sini ada intercept. Lalu derajat bebasnya 1. Jadi kelihatannya dari hasil penghitungan dengan Excel kita tidak menemukan yang derajat bebas 1. Berarti ini intercept, kelihatannya tidak ada padanannya di pengukuran dengan penghitungan dengan analisis dengan Excel tadi. Jadi lama pengukusan ini keperlakuan. Ini DF3, kemudian sum square jumlah kuadrat 12,667 betul. Sama min square kuadrat tengah 4,22, di sini 4,22 juga. Kemudian F hitungnya 13,818. Signifikansinya ini tidak ada padanannya di ini, yang kita bandingkannya dengan F tabel. Kemudian kelompok derajat bebas 2. Kemudian sum square 3,5 jadi 2 3,5. Kemudian kuadrat tengah 1,750, ini 1,75 betul. F hitung 5,72, 5,727 dan hasilnya sama. Jadi di sini kita bisa membuktikan bahwa penghitungan dengan menggunakan Excel tidak jauh hasilnya dengan penghitungan menggunakan SPSS. Saya kira ini yang bisa sampaikan.